Selamat pagi. Pada kesempatan ini, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah olahraga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pedagogi Olahraga. Sebelum saya memaparkan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Fernando Sinabutar dengan NIM 6211420001 dari Rombel A. Oke, yang pertama pengertian sejarah olahraga. Sejarah adalah suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalan pada masa itu. Definisi sejarah dapat juga diartikan sebagai suatu cabang ilmu yang melakukan kajian secara sistematis mengenai seluruh perkembangan proses perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang terjadi di masa lalu. Dalam sejarah ada tiga aspek yang saling melengkapi satu sama lainnya, yaitu satu masa lalu, yaitu gambaran mengenai kehidupan manusia dan kebudayaan di masa lampau. Yang kedua masa kini, yaitu masa di mana manusia mengalami masa yang terbaru dan merupakan masa yang sangat penting karena dapat menentukan masa depan. Yang ketiga masa depan, yaitu masa yang akan datang di mana segala sesuatu itu belum terjadi dan segala sesuatu yang dilakukan pada masa kini akan mempengaruhi masa depan. Olahraga adalah segala bentuk aktivitas fisik yang kompetitif, kompetitif bisa dilakukan secara santai atau terorganisir. Olahraga bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan kebugaran fisik dan juga dapat memberikan hiburan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah olahraga yaitu segala sesuatu yang bernilai sejarah tentang olahraga yang terus berkembang sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sejarah olahraga dapat mengajarkan kepada kita arti mengenai perubahan masyarakat dan mengenai olahraga itu sendiri. Perkembangan olahraga di dunia. Perkembangan olahraga di dunia tidak terlepas dari berbagai faktor, di antara lain suatu negara, budaya yang berbeda, dan letak geografi yang berbeda menentukan perkembangan olahraga di negara tersebut. Di dunia, menurut perkembangan zaman, pembahasan perkembangan olahraga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain. Yang pertama, zaman prasejarah. Banyak penemuan modern di Prancis, Afrika atau Australia pada lukisan gua atau dilihat seperti Let's Couch dari zaman prasejarah yang memberikan bukti kebiasaan upacara ritual. Beberapa dari bukti ini berasal dari 30.000 tahun yang lampau. Berdasarkan perhitungan penanggalan korban, Kapten Cook saat ini pertama kali datang ke Pulau Hawaii pada tahun 1778 melaporkan bahwa penduduk asli berselancar. Masyarakat masyarakat Indian Amerika asli bergabung dalam permainan-permainan dan olahraga sebelum kedatangan orang-orang Eropa seperti Roses, beberapa jenis permainan bola, lari, dan aktivitas atletik lainnya. Suku Maya dan Aztec yang berbudaya memainkan permainan bola secara serius. Yang kedua, olahraga zaman kuno. Sejarah olahraga Cina kuno. Terdapat artefak dan bangunan-bangunan yang menunjukkan bahwa olahraga Cina berhubungan dengan kegiatan yang kita definisikan sebagai olahraga di awal tahun 4000 SM. Awal dan perkembangan dari kegiatan olahraga di Cina sepertinya berhubungan dekat dengan produksi, kerja, perang, dan hiburan pada waktu itu. Senam sepertinya merupakan olahraga populer di Cina zaman dahulu. Yang B, sejarah olahraga Mesir kuno. Monumen untuk faraon menunjukkan bahwa beberapa cabang olahraga diperhatikan perkembangannya dan dipertandingkan secara berkala beberapa ribu tahun yang lampau, termasuk renang dan memancing. Olahraga yang lain termasuk lempar lembing, loncat tinggi, dan gulat. Lagi keberadaan olahraga yang populer menunjukkan kedekatannya dengan kegiatan non-olahraga sehari-hari. C. Sejarah olahraga Yunani kuno. Banyaknya cabang olahraga sudah ada sejak zaman kerajaan Yunani kuno. Gulat, lari, tinjau, lempar lembing, dan lempar cakram, dan balap kereta kuda adalah olahraga yang umum. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan militer Yunani berpengaruh pada perkembangan olahraga mereka. Pertandingan Olimpiade diadakan setiap 4 tahun sekali di Yunani. Pertandingan tidaklah diadakan hanya sebagai event olahraga saja, tetapi juga sebagai perayaan untuk kemegahan individu, kebudayaan, dan macam-macam kesenian, dan juga tempat untuk menunjukkan inovasi di bidang arsitektur dan patung. D. Sejarah olahraga Eropa dan perkembangan global. Beberapa ahli sejarah tercatat Bernard Lewis menyatakan bahwa olahraga beregu adalah pertemuan kebudayaan barat. Olahraga individu seperti gulat dan panahan sudah dipraktekkan di seluruh dunia. Olahraga mulai diatur dan diadakan secara berkala sejak Olimpiade kuno sampai pada abad ini. Aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan makanan yang menjadi aktivitas yang diatur dan dilakukan untuk kesenangan atau kompetensi dalam skala yang meningkat, seperti berburu, memancing, hortikultur. Revolusi industri dan produksi masa menambahkan waktu luang yang membolehkan meningkatnya penonton olahraga, berkurangnya elitisme dalam olahraga, dan akses yang lebih besar. Olimpiade kuno. Olimpiade dikhususkan hanya untuk kaum pria. Setidaknya hanya mereka yang diperbolehkan untuk cabang atletik dan dikategorikan olahraga tempur.
Kaum perempuan bahkan tidak diperbolehkan menonton. Namun demikian, mereka boleh bertanding untuk cabang berkuda, hanya kalau mereka menjadi pemilik kuda maupun kereta yang dipergunakan untuk bertanding. Perempuan pertama yang tercatat memenangkan sebuah lomba adalah seorang putri berasal dari Sparta. Salah satu alasan mengapa perempuan tidak boleh terlibat dalam cabang atletik, tinju, dan gulat adalah karena pesertanya bertanding dalam keadaan telanjang. Cabang yang dipertandingkan olahraga Olimpiade kuno yang masih bertahan dari lomba lari hanya tinggal start atau 200 meter, stati ganda 400 meter, dan jarak panjang 500 meter yang bertahan. Gulat dan tinju masih bertahan tetapi dalam bentuk yang berbeda. Berturut-turut standi, kemudian ditambahi dengan lari 400, 5.000 meter, lompat jauh, lempar cakra, lempar lembing. Gulat, tinju berkelahi dengan teknik campuran antara gulat dan bantingan dan adu lari cepat dengan mengenakan pelindung perang tetap telanjang tetapi mengenakan pelindung kepala dan pelindung tulang kering. Tujuan Olimpiade merupakan sebuah festival keagamaan untuk memuja dewa paling berkuasa dari semua dewa Yunani. Zeus dari Gunung Olimpia atau gunung tertinggi di Yunani dengan ketinggian hampir mencapai 10.000 kaki. Yang ketiga, zaman purba. Pengetahuan tentang bangsa primitif yang hidup di zaman jauh sebelum zaman kita sekarang ini belum lengkap dan usianya juga belum tua. Dari peninggalan-peninggalan itu, jelaslah bahwa manusia telah mencapai kemajuan melalui beberapa tahap perkembangan. Yang pertama, tahap pertama adalah zaman Neolitik, di mana manusia belum berpakaian dan kehidupan mirip binatang dalam mencari makan dan tidak di bawah atap. Ia baru menggunakan tongkat dan batu untuk melindungi diri. Tahap kedua adalah zaman Paleotilik, Pae, Paleotilik, Paleotilik, di mana keadaan manusia sudah lebih maju, sudah berlindung dalam gua-gua, memakai pakaian sesederhana terbuat dari kulit, sudah menemukan api dan membuat senjata tajam. Mereka juga sudah bisa menggambarkan pada dinding-dinding gua. Tahap ketiga adalah zaman Neolitik, di mana manusia sudah mampu membuat gerabah, panah, dan busur, pakaian tenunan, serta mampu menjinakkan binatang untuk dijadikan hambanya. Tujuan tentu saja sesuai dengan keperluan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia primitif itu sendiri. Oleh karena pada zaman primitif, orang masih berjuang melawan alam yang luas dan kepercayaan atau agama menguasai segi kehidupan. Maka pendidikan sangat dipengaruhi oleh kedua kondisi tersebut. 4. Zaman pertengahan. Menari di sekitar api unggun merupakan kegemaran. Api unggun ini kemudian juga diambil alih oleh mereka dalam berbagai upacara keagamaan. Abad pertengahan ditandai oleh kelompok penyiar agama dan kelompok liter. Penyiar agama menganggap hidup duniawi ini sebagai persiapan di kehidupan akhirat, Semua hal yang bersifat duniawi diremehkan. Cita-cita alami harus dikalahkan terhadap cita-cita alam baka. Yang kelima, zaman Renaissance merupakan perubahan besar dalam alam kejiwaan manusia. Manusia mulai sadar bahwa selama ini mereka hidup di dalam dunia yang penuh dengan kekangaan dan pembatasan antara lain tradisi, agama, gereja, negara, dan masyarakat. Di masa Renaissance, manusia mulai menemukan diri sendiri dan menemukan dunia. Pangkal mulainya adalah Italia dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Hasil-hasil pemikiran dan kreativitas atau sastra ilmu pengetahuan dan pendidikan yang menunjukkan semangat yang individual dan kritis. Pembahasan dilepaskan dari kekangan agama dan gereja dan mengangkut hal-hal duniawi. Perkembangan olahraga di Indonesia. Indonesia beriklim tropis yang tidak mengenal 4 musim dan terdiri dari pulau ribuan besar dan kecil. Dalam alam yang kaya raya itu, hidup manusia Indonesia primitif secara berkelompokan. Mereka mencari makan di hutan dan binatang buas adalah musuh utamanya. Dengan majunya peradaban, manusia Indonesia mampu membuat sumpitan, busur, dan anak panah dan tombak. Yang pertama, zaman primitif tidak mengherankan bahwa anak Indonesia dididik sesuai dengan keperluan hidup primitif waktu itu. Ikut ayam menangkap ikan, berburu, dan sebagainya merupakan persiapan langsung kepada tugas-tugas yang nanti kalau sudah dewasa. Meniti, mengayun, menggantung, mendayung, melompat, berenang, lari, dan sebagainya merupakan perbuatan sehari-hari sehingga pembentukan dan perkembangan fisik berlangsung baik dan sekaligus bersatu dengan pembentukan watak, kecerdasan, keterampilan, dan sebagainya, sehingga boleh disebut pendidikan yang bulat dan menyeluruh. Yang kedua, pada zaman kerajaan. Kehidupan di zaman kerajaan-kerajaan besar di Indonesia seperti zaman Sriwijaya, Mojopahit, Mataram ditandai oleh tata feodal yang memisahkan jauh antara rakyat dan raja dengan adanya pegawai, prajurit, dan kebangsawaan yang memisahkan raja dari rakyat. Yang ditinjau pada zaman kerajaan adalah sifat-sifat kejiwaan dan intelek serta kemampuan yang melebihi manusia biasa.
Misalnya tidak tidak nampak oleh musuh, mampu membuat tidur lawan, kebal terhadap senjata tajam dan mantra-mantra. Olahraga, contoh olahraga pada zaman kerajaan. Yang pertama pencak silat, sepak raga, yang ujungan dan ongkol. Oke, yang ketiga, zaman penjajahan Belanda. Cabang-cabang olahraga zaman penjajahan Belanda belum banyak yang digemari. Yang ada hanya sepak bola, atletik, renang tenis, dan korfbal. Sesuai dengan taraf perjuangan bangsa Indonesia, terbentuklah perkumpulan-perkumpulan olahraga yang bersifat nasionalis. Yang keempat, zaman Jepang. Indonesia diduduki Jepang selama 3,5 tahun di sekolah-sekolah suatu pelajaran olahraga diisi dengan senam pagi yang disebut Taison, yang dilakukan sebelum mulai belajar. Dan olahraga diisi secara bergiliran dengan berbaris-baris. Sumo atau gulat secara Jepang, lari bersambung membawa pasir dalam karung, rebutan bendera yang dilaksanakan oleh regu-regu yang terdiri dari 3 orang. Yang kelima, zaman merdeka. Walaupun baru saja merdeka dan sibuk menghadapi serangan-serangan tentara Belanda yang bersembunyi di bawah selimut sekutu masuk Indonesia, pemerintah RI telah memberikan perhatian kepada olahraga yang waktu itu masih dikenal dengan istilah gerak badan. Olahraga menjadi sarana nation building dan khususnya untuk dipakai menggembleng pada kemudian untuk menjadi manusia-manusia Indonesia baru yang berani melihat dunia dengan muka yang terbuka, tegak, fisik kuat, mental kuat, rohani kuat, jasmani kuat. Yang keenam, gerakan olahraga. Kongres olahraga yang pertama kali berlangsung dalam suasana Indonesia Merdeka adalah pada bulan Januari 1947 di Solo. Dalam kongres itu diputuskan untuk membentuk satu wadah yang mengurusi olahraga dan pemerintah diminta untuk meresmikannya. Wadah itu mendapat nama Polri dan singkatan dari Persatuan Olahraga Republik Indonesia. Pada malam peresmian Polri oleh Presiden Soekarno, dilantik pula suatu panitia yang akan menangani masalah hubungan Olimpiade bernama Komite Olimpiade Republik Indonesia dan diketuai oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Kesimpulannya, perkembangan peradaban olahraga merupakan bagian penting dari perkembangan masyarakat modern. Olahraga di berbagai belahan dunia dan negara tidak selalu sama, karena banyak faktor yang membedakannya. Ada beberapa tahap dan perkembangan peradaban olahraga dari tahap prasejarah hingga zaman modern. Di Indonesia sendiri, dari zaman kerajaan, zaman kolonial, hingga zaman modern, olahraga dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Tujuan olahraga yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Di Indonesia, olahraga digunakan sebagai sarana bela diri, seperti pencak silat. Saat ini pencak silat tidak hanya ditunjukkan untuk bela diri, tetapi juga memiliki tujuan lain, yaitu kompetensi untuk peningkatan kinerja. Oke, terima kasih. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan materi tentang sejarah olahraga di dunia dan di Indonesia. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Selamat pagi. Terima kasih.